the origin of universe and life on the earth. Jagat raya. Jagat raya adalah ruang yang meluas dari segala arah, tidak terhingga, namun memiliki batasan-batasan yang belum dapat diketahui. Tentunya ialah alam semesta. Berdasarkan keterangan tersebut bahwasannya urutannya adalah 1. Jagat raya, 2. yaitu galaksi, ketiga yaitu tata surya. Kemudian kita akan membahas mengenai teori pembentukan alam semesta atau jagat raya. Untuk teori pembentukan alam semesta dibagi menjadi 3. 1. Teori mengambang dan memampat. 2. Teori keadaan tetap. 3. Teori ledakan besar. Kita akan membahas satu persatu. Teori mengambang dan memampat, Oceanon Theory. Jagat raya terbentuk karena adanya siklus materi yang mengambang akibat reaksi inti hidrogen. Terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliar tahun. Galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan akan meredup kemudian memampat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Peristiwa yang mengambang dan memampat tersebut berlangsung terus-menerus. Teori ini disebut juga ekspansi dan kontrak. Kemudian kita akan membahas teori yang kedua ialah teori keadaan tetap. Teori ini menyatakan alam semesta tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Alam semesta tetap sama sepanjang waktu. Teori ini diusulkan oleh Sir Frederick Holt. Ia mengatakan alam semesta tidak berbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama dalam sebelumnya dan sekarang. Menurutnya tidak ada galaksi baru yang terbentuk, namun teori ini memiliki banyak celah. Sebagai contoh, ketiga teori ini menyatakan alam semesta tidak berubah dalam waktu. Ada bukti bahwa alam semesta berkembang dan bintang baru lahir. Kemudian yang ketiga ialah membahas tentang teori ledakan besar. Teori ini sudah tidak asing. Menurut teori ini, pembentukan alam semesta terjadi sekitar 13.700.000.000 tahun yang lalu. Menurut Georg Lemaitre, dahulu terdapat galaksi-galaksi yang saling berdekatan. Galaksi-galaksi berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu energi yang sangat besar. Hal ini menimbulkan ledakan yang mendahsyat sehingga menghancurkan massa tunggal tersebut. Akibat ledakan tersebut, banyak materi yang terlontar ke segala penjuru semesta dalam membentuk serpian-serpian. Inilah saat terbentuknya jagat raya. Teori ini dapat dijelaskan menggunakan rumus relatif Albert Einstein. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori terbentuknya tata surya. Kita mulai yang pertama hingga teori yang paling terbaru ya, sesuai dengan tahunnya agar mudah dihafal. Teori yang pertama atau yang paling tua adalah teori kabut nebula 1755 Immanuel Kant. Pertama ialah gas padat bersuhu dingin yang berotasi lambat. Kedua ialah suhu kabut gas bersemangga volumenya semakin besar dan cepat. 3. Pikiran cekramnya yang semakin tebal panas tengahnya. 4. Membentuk matahari dan mengumpal membentuk planet-planet. Momentum sudut. Akhirnya teori ini diperbarui oleh Pierre Simon de Laplace 1796. Tata surya berasal dari gas padat bersuhu dingin. Tata surya juga dari kabut gas juga, namun bedanya adalah bersuhu panas. Lama-kelamaan suhu dari kabut gas ini semakin meningkat sehingga volumenya semakin besar dan cepat. Sehingga suhunya menurun dan menyebabkan volumenya menyusut dan orbitnya semakin cepat. Di mana hal ini sesuai dengan teori momentum sudut. Meskipun berhasil memecahkan persoalan momentum sudut, namun teori ini masih belum bisa menjelaskan perubahan temperatur. Hingga munculnya teori ketiga yang disebut dengan teori planetesimal 1905 Montclair Berlin. Menurut matahari
sudah ada dan tidak berasal dari kabut, di mana tata surya terbentuk akibat adanya bintang lain yang melintas di dekat matahari dengan masanya yang sama. Akibat adanya gaya tarik-menarik antara matahari dengan bintang, matahari mengeluarkan partikel-partikel yang terseret oleh gravitasi bintang lain tersebut sehingga menjadi gumpalan-gumpalan. Karena matahari juga memiliki gravitasi, akhirnya gumpalan-gumpalan tersebut mengorbit mengelilingi matahari dan membentuk sistem tata surya. Kemudian muncullah teori yang keempat, yaitu teori pasang surut 1919 James Jevons. Teori ini mirip dengan teori planetesimal. Sejak awal matahari itu udah ada bintang lain yang melintas dekat dengan matahari, sehingga menimbulkan gaya tarik-menarik. Yang membedakan adalah teori ini yang menarik dari matahari berupa gelombang pasang dari gas panas matahari yang bentuknya seperti cerutu, sementara bagian lainnya kembali surut atau balik ke matahari, dan bagian yang pasang mengembun sehingga membentuk planet-planet. Namun teori ini masih belum bisa menjelaskan perubahan temperatur. Pada teori ini ada beberapa bagian yang mengembun sehingga membentuk planet-planet. Tetapi mengembun itu kan teori saat suhu rendah atau dingin. Namun pada teori ini justru dari gas panas matahari yang mengalami pengembunan. Teori awan debu 1950 Weizsäcker-Kuiper. Weizsäcker-Kuiper kembali dengan konsep dasar dari teori nebula, yaitu tata surya berasal dari gumpalan gas yaitu dominasi hidrogen dan helium. Kemudian gumpalan gas tersebut menarik partikel debu di sekitarnya hingga membentuk bola, menjadi gumpalan gas yang lebih padat dan membentuk rotasi piringan cakram, di mana rotasi piringan cakram tersebut semakin padat di tengah dan berotasi semakin cepat, sehingga membentuk matahari, sementara di bagian lainnya semakin lambat dan semakin dingin dengan mengumpal menjadi planet-planet. Namun teori ini masih belum bisa menjawab mengenai perubahan temperatur yang terjadi. Teori selanjutnya adalah teori bintang kembar 1956. Menurutnya, tata surya terbentuk akibat adanya dua bintang yang bertabrakan dengan bintang lain, jadi total ada 3 bintang, di mana salah satu dari bintang kembar tersebut dan bintang lainnya bertabrakan, yaitu sama-sama hancur, dan pecahnya kedua bintang tersebut mengambang di luar angkasa tanpa arah tujuan, sehingga pecahan-pecahan tersebut semakin tertarik oleh bintang kembar yang masih utuh, bintang yang tidak tertabrak tadi ya. Sehingga lama-kelamaan pecahan tersebut membentuk planet dan mengorbit di bintang tersebut yang disebut matahari. Namun hal ini masih memiliki kelemahan yang terjadi, ini jarang sekali terjadi di luar angkasa. Dan juga selama penelitian tidak pernah ditemukan adanya bintang kembar. Teori selanjutnya adalah pembaharuan teori nebula. Setelah bertahun-tahun untuk diteliti, pada tahun 1972, seorang peneliti bernama Viktor Sapronov mengungkapkan bukti-bukti dari teori nebular, yaitu solusi yang selama ini belum bisa dipecahkan dalam teori nebula. Berikut beberapa bukti yang diungkapkan Sapronov. Teori nebula dibuktikan dengan semua planet yang mengorbit dengan arah yang sama, berasal dari putaran gas dengan arah yang sama sehingga membentuk piringan cakram. Karakteristik planet-planet dan matahari, di mana keempat planet yang terdekat dengan matahari, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, berupa planet yang terdiri atas batuan atau disebut dengan planet solid. Sedangkan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus merupakan planet yang terdiri atas gas dan es. Dua jenis planet ini dibatasi oleh yang namanya garis es yang berperan sebagai garis batas suhu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai galaksi. Untuk definisi galaksi sudah dijelaskan pada video awal ya. Untuk galaksi sendiri ada beberapa bentuk.
Salah satunya ada bentuk spiral, kemudian ada yang bentuk spiral batang, bentuk elif, dan untuk bentuk tidak beraturan. Galaksi bentuk spiral yang mempunyai roda-roda Catarina. Galaksi ini memiliki struktur atau lengan yang berbentuk spiral yang berisi sistem batang. Sekitar 50% galaksi di jagat raya yang terbentuk spiral. Contohnya galaksi Bima Sakti. Tempat tata surya berada di galaksi Bima Sakti memiliki diameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Kemudian bentuk galaksi yang kedua adalah galaksi bentuk spiral berbatang. Galaksi spiral berbatang memiliki lengan yang keluar dari ujung suatu pusat. Tonjolan galaksi ini sebenarnya memanjang dan berisi miliaran bintang. Sekitar 30% berbentuk spiral berbatang. Kemudian bentuk selanjutnya kita akan bahas galaksi berbentuk elif. Galaksi berbentuk elif memiliki berbagai varian bentuk seperti bola basket raksasa, bola rugby, dan telur burung unta. Sekitar 17% galaksi di jagat raya berbentuk elips. Kemudian yang keempat ada galaksi berbentuk tidak beraturan. Galaksi ini memiliki bentuk yang khusus dan banyak mengandung materi antar bintang yang terdiri atas gas dan debu. Anggota galaksi ini terdiri atas bintang-bintang tua dan muda. Contohnya awan Magellan besar dan awan Magellan kecil. Kemudian kita akan membahas mengenai bintang. Bintang adalah satu benda yang ada di bumi. Kalian sudah tidak asing dengan malam ini melihat cahaya-cahaya di langit. Bintang adalah benda langit yang mampu memancarkan cahaya sendiri. Bintang terdiri dari dua jenis, yaitu bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu adalah bintang yang menentukan cahaya dan bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahaya sendiri. Karena jarak yang sangat jauh dari bumi, bintang-bintang kecuali matahari hanya terlihat di titik-titik yang bersinar di langit pada malam hari.